Yang 56 jangan minggu ini. Tadi belum dengar suara itu tuh. Iya, tadi Mbak Ani Ya pakai udah nggak plusmen apa-apa. Mbak Ani. Jadi kaidah 5 itu adalah, bentar ya, apabila ada huruf wawu atau ya di akhir kata yang asli. Kalau dia berharokat domah, maka dia harus disukunkan. Nah, itu kaidah 5. Berdasarkan catatan, tapi belum hafal. Rinan yang kaidah-kaidah ilal ada ya, kaidah lima, kaidah. Ada Mbak yang di kaidah-kaidah ilah ada Pak. Jadi kaidah 5. Kita hari ini kaidah 5 ya. 56 kan? 5 dan 6. Yang biasa dipakai, yang tadi 1, 2, 8, 9, 12. 1, 2, ya, 8. 1, 2, 8, 9, 12 yang kita udah belajar. 1, 2, 8, 9, 12. Coba ya, kalau kaidah 1, tarjim ya. Materi kaidah 1. Nah, yang paling gampang tuh kaidah 8 sama 9 ya, norma ya. Lumayan. 8, 9 itu 9 yang paling mudah tuh. Kalau ada dua jajaran mati ya, bukan gitu ya. Tadinya saya di yang 9 itu selalu di catatan selalu didahului kaidah 2. Tetapi ternyata sekarang kan baru belajar ternyata bisa juga dari kaidah 1 atau 5. Lihat huruf aslinya. Iya, Lihat, benar-benar. lihat huruf aslinya. Kalau huruf aslinya wow apa ya? Ya, mesti dihafal lagi nih. Iya. Mesti baca lagi. Tuh, kaidah 2 itu yang paling gampang kalau nggak salah. Yang lukir, lukir. Nah, itu yang paling gampang tuh. Yak, yaf'ulu, yakhumu. Kayaknya nggak ada yang gampang. Nah, atau gini, cara ngafalinnya gini loh. Ya, eh ko kowama jadi koma udah itu aja yang diingetin gitu. Oh iya ya, kalau ada kowama eh, apabila wawu atau ya yang berharokat hidup sedangkan huruf sebelumnya dalam satu kata berharokat fathah maka wawu atau ya itu diganti alif. Nah itu itunya aja di apa langsung prakteknya gitu. Contohnya Berarti itu kaidah berapa Mani? satu. Satu, jadi dia asalnya kowama ya kan, terus wawunya itu kan berharokat hidup. Nah, wawu yang berharokat itu diganti alif. Itu kaidah 1. Kalau wow sama ya nanti. Ya. Ini kalau hidup 1, kalau mati 9, gitu ya. Terus kaidah 2 itu bicara mengenai apabila ada wawu atau ya yang berharokat hidup pada sebuah kata bina ajwa, Ada yang masih. tadinya yakumu. Oh, ini yang lukir nih. Iya, yang ini dua mikir susah. Yang yang satu yang lumayan. Yang 1 diganti alif. Pak, ini sih kita lagi ngingetin lagi, Pak. Kaidah 1, 2, 8, 9 itu apa? Itu Iya. aja sudah lupa. Sekarang tambah 5 dan 6. Habis itu nggak kerekam lagi tadi, Pak. Oh Nanti ya? yang 5 sama 6 minggu depan diulang lagi nggak apa-apa ya, Pak? Biar kerekam. Iya. Ya, 5 sama 6. Ya, intinya Kita itu. ulang minggu depan. Minggu depan itu ada kemungkinan saya izin. Bayangkan. Oh iya, Pak, minggu Pak depannya Ustadz mau lagi. ke mana? Mau ke Saudi. Bukan.
ke Jawa Timur, Bu. Oh, 14. ke Jawa Timur. Oh, Iya, Pak Ustadz 14 izin, saya 21 izin. Ya, iya, gantian. nggak apa-apa. Ya, baik. Jadi, intinya kaidah 5 itu mematikan wawu atau ya bila mereka berdua nih, wawu atau ya, ada di akhir berharokat dhammah. Akhir ya, akhir dari yang asli. Itu nggak peduli dia mau urutan berapa, nggak peduli. Yang penting di akhir, kalau kaidah 5 ya, kaidah 5 itu tidak perlu dia nomor berapapun. Yang penting dia di akhir, mau berapa huruf pun, di akhir berharokat dhammah dimatikan. Nah, itu. Kalau kaidah 6, itu penggantian wawu menjadi ya. Wawu harus diganti ya. Kalau wawunya di akhir, itu nomor 4 dari depan. Ya, dalam urutan nomor 4 dari depan. Nah, maksudnya dari depan itu dihitung dari semua huruf yang ada. Baik huruf asli maupun huruf tambahan. Semuanya dihitung. Nah, itu baru kemudian nanti disukun. Maaf, diganti ya. Kalau nomor 6 itu dari wawu diganti dengan ya. Seperti tadi, yar wawu diganti ya itu seperti yardawu menjadi yardayu. Yardawu menjadi yardayu. Baru kemudian yardayu diganti alif karena jatuh setelah fathah. Gitu ya. Karena sebelum diganti alif itu berbentuk huruf ya, maka alifnya harus mengambil bentuk alif yang maksurah, alif yang bengkok, alif yang bentuknya Maksurah. mirip seperti ya. Seperti contoh tadi. Yang ini pada asalnya kalau kita masih dulu di awal-awal ketika masih 3 huruf itu contoh yang kita ajukan waktu itu 3 huruf karena mencari posisi aman karena masih 3 itu tidak terpengaruh dengan kaidah 6. Kaidah 6 itu akan beroperasi ketika sudah terjadi 4 huruf atau lebih di akhir wawu di akhir 4 huruf atau lebih. Selama masih 3 huruf, maka aman. Tidak terkena kaidah ke-6. Nah, ini contoh yang sama-sama masih 3 huruf, sama-sama di akhir, misalkan, dan sebelumnya itu fathah kan? Karena kaidah 1 sama, wawu atau ya, kalau hidup jatuh setelah fathah harus diganti alif kan? Nah, masalahnya kalau asalnya wawu, maka alifnya harus lurus. Tapi kalau asalnya ya, maka alifnya harus sama bentuknya mirip seperti ya. Yang kita namakan alif maksurah. Alif bengkok. Ya. Itu pada dasarnya begitu. Kalau masih 3 huruf aman. Belum ada tambahan apapun. Tapi kalau misalkan bila wawu itu jatuh di nomor 4 atau lebih, maka tidak bisa kita langsung ganti alif. Kita harus mampir dulu ke kaidah ke-6 dari wawu yardawu menjadi yardayu. Harus diganti ya terlebih dahulu. Nah, baru setelah diganti ya, baru diganti alif. Sehingga bentuk alifnya tidak menggunakan alif tegak lurus, tapi alifnya alif maksurah, alif yang bengkok. Kalau misalkan ada yang bertanya, lah bukannya itu asalnya wawu, kenapa alifnya bengkok? Kenapa nggak lurus? Meskipun asalnya wawu, tapi dia tidak langsung diganti dengan alif wawunya, tapi harus belok dulu ke kaidah 6. Nah, dari kaidah 6 itulah yang dilihat. Jadi bentuk terakhirnya itu apa? Meskipun asalnya wawu, tapi kalau bentuk terakhir sebelum berubah jadi alif adalah ya terlebih dahulu, maka alifnya harus mengambil bentuk alif yang bengkok, alif maksurah.
Itu kaidah 6. Ya. Nah, dalam praktek begini. Ini contoh. Kalau ini contoh kaidah 5. Yahtadiyuna, ada huruf terakhirnya apa? Huruf terakhir yang asli adalah ya. Karena dari kata hadaya. Ya. Ya. Ya-nya berharokat apa? Berharokat dhammah. Nah, ini kena kaidah 5. Kalau ada wawu atau ya di akhir berharokat dhammah. Nah, kena kan? Karena ya ini huruf terakhir. Maka dia harus dimatikan, disukun. Maka menjadi begini. Nah, setelah disukun, maka ada masalah baru. Bila ya disukun, maka ada wawu lagi yang sukun. Berarti sukun ketemu sukun. Sukun ketemu sukun, maka ya-nya harus dibuang menjadi yahdiuna. Kaidah 9. Kaidah ke-9. Dibuang kan? Kaidah 9. Nah, setelah itu yahdiuna. Nggak boleh ini wawu jatuh setelah kasroh. Nggak boleh pakai kaidah 8. Kenapa? Karena wawunya ini bukan huruf asli. Maksudnya bukan kata dasar. Wawunya ini dhamir. Jadi nggak boleh diganti. Yang boleh diganti itu adalah kata dasarnya. Bukan dhamir. Ini wawunya wawu dhamir untuk mereka. Nah, karena sebelumnya wawu itu dal, padahal wawu itu identik dengan harokat dhammah. Dhammah itu kalau ditulis di atas. Sedangkan kasroh itu kalau ditulis di bawah kan. Kasroh itu. Maka bawah sama atas itu nggak bisa. Lidah orang Arab akan keberatan dari bawah naik ke atas. Itu capek itu. Nah, oleh karena itulah maka kasrohnya harus dipaksa berharokat dhammah. Ya, untuk beradaptasi dengan dhammah. Beradaptasi dengan wawu. Maka menjadi yahtaduna. Udah selesai jadi. Berbeda dengan kaidah ya kata yang kedua yang di bawahnya. Yardoyuna. Ini asalnya ya. Oh, ini kurang satu prosesnya. Ini kurang satu. Ini ada satu lagi. Ini kurang. Yang bawah ini asalnya yardowuna dulu. Yardowuna. Ini kan wawu. Wawunya di akhir. Dia nomor 4 dari depan. Karena nomor 4, maka Diganti terkena sukun. Kaidah 5. terkena kaidah 6. Oh, 6 bukan 5 ya? Diganti ya. Oh ya 4. Oh iya betul. Ya. 4 huruf ya. Wawunya diganti ya. Yang tadinya yardowuna menjadi yardoyuna. Yuna. Oh ya. Nah, kemudian kalau di tengah kan sama aja kan. Maksudnya kalau tidak paling terakhir dalam tulisannya maka ini ya-nya hidup jatuh setelah fathah, maka harus diganti alif kan? Nah, diganti alif atau menggunakan kaidah 5. Ini ya kan di akhir. Berharokat dhammah. Maka harus dimatikan menjadi yardoyuna gitu ya. Jadi dari sini ke sini, dari yardoyuna bisa menggunakan kaidah 1 menjadi yardowuna, bisa juga menggunakan kaidah 5 dengan dimatikan ya-nya menjadi yardoyuna. Nah, dari dua versi ini kita boleh milih karena pada dasarnya alif itu juga huruf mati, ya juga mati, sama-sama mati, ketemu mati, pasti nanti ujung-ujungnya dibuang menjadi yardown. Nah, selesai. Jadi dari sini yang berasal dari kaidah 1 atau berasal dari kaidah 5 itu kan sama-sama mati. Mati ketemu wawu yang mati maka harus dibuang. Nah, ketika sudah dibuang, maka bunyinya menjadi yardowna. Nah, yardowna di sini, kenapa dotnya yang fathah itu tidak perlu beradaptasi dengan wawu, tidak perlu diganti dhammah karena cara berpikirnya begini, wawu itu identik dengan dhammah. Dhammah itu letaknya di atas. Fathah pada dot itu letaknya juga di atas. Atas sama atas itu nggak ada masalah. Maka tidak perlu fathahnya
dirubah jadi dhammah tidak perlu. Yang perlu diganti dengan dhammah itu kalau sebelumnya wawu adalah kasroh. Kalau sebelumnya wawu itu kasroh, maka harus diganti dengan dhammah. Beradaptasi ya, harus menyesuaikan. Tapi kalau sebelumnya itu berharokat apa namanya fathah, maka tidak perlu fathah itu diganti dhammah, karena dhammah sama fathah itu fathah sama wawu itu tidak ada masalah. Fathah sama wawu itu tidak ada masalah. Berbeda dengan kasroh. Oke. Jadi seperti itu nanti penggunaan dalam kalimat ya, dalam sebuah kata, penggunaan kaidah 5 dan kaidah 6. Intinya kaidah 5 mensukunkan wawu atau ya yang berharokat dhammah di akhir. Kemudian kalau kaidah 6 itu mengganti wawu menjadi ya bila wawu itu ada di akhir dan nomor 4 atau lebih. Intinya itu. Saya ulang, kaidah 5 intinya adalah mensukunkan wawu atau ya yang berharokat dhammah di akhir kata. Mensukunkan ya. Jadi kaidah 5 itu mensukunkan, mematikan. Kalau kaidah 6 itu mengganti wawu menjadi ya bila di akhir nomor 4 atau lebih. Nah, itu intinya. Nah, tinggal latihan. Saya ketemu kasus ya sebanyak mungkin. Jadi nggak perlu berniat secara khusus untuk menghafal itu malah sulit kalau niat khusus untuk menghafal. Iya, betul. Harus praktek saja langsung. Nanti kaidah itu hafalnya itu mengikuti, tidak harus sesuai dengan redaksi aslinya. Yang penting intinya apa kaidah 5, intinya apa kaidah 6, sama seperti kemarin. Intinya apa kaidah 1, intinya apa kaidah 2, 9, 8, 12. Nah, nanti kita coba lihat kalau kita pas lagi baca ayat ketemu yang aneh-aneh, nah itu kita bisa telusuri itu. Jadi nggak nerima apa adanya gitu. Selama ini kan kita nerima aja kan, bunyinya begitu ya begitu gitu kan. Nah sehingga ketika ada yang aneh-aneh kita nggak terasa, tidak merasa aneh karena kita nggak tahu. Padahal itu aneh sebenarnya. Cuman kita nggak punya alarm untuk mengatakan bahwa itu aneh. Nah, sehingga seolah-olah itu biasa. Tapi kalau kita sudah tahu teorinya, itu kita bilang aneh. Karena aneh, maka kita bisa menelusuri sebenarnya kata dasar dari kata yang bersangkutan itu apa. Nah, kalau seperti ini misalkan, kalau kita tidak tahu aslinya, kalau kita ketemunya yahtaduna, coba. Seandainya kita ngeblank, apa namanya, belum belajar kaidah yang tadi. Yahtaduna itu kalau ditanya, ini huruf aslinya apa saja? Pasti jawabannya apa? Hadawu, hadawah, Hatada. Tada. nggak ada. Bisa jadi hatada kan? Padahal bukan. Ini hadaya. Hadaya. Ya-nya di mana? Ya-nya dibuang. Kenapa dibuang? Gimana ceritanya? Nah, itu ceritanya panjang. Nah, itu kaidah-kaidah itulah yang bisa menjawab. Nah, maksudnya begini, kalau awal-awal kan kita masih istilahnya ibarat orang baca itu mengeja ya, dieja satu-satu. Tapi nanti lama-lama itu ya biasa saja, otomatis oh, kan begini nih aslinya begini, aslinya begini. Langsung nyari di kamus, ini hurufnya aslinya adalah hadaya. Langsung dicari di huruf H, dal sama ya. Nggak perlu mikir lagi. Ini juga begitu yardauna. Yardauna ini kalau kita mau telusuri, kalau kita nggak tahu kaidahnya, yardauna cari 3 huruf asalnya coba. Kan susah. Kita Rodowa kita taunya. rodawa kan wawunya dhamir. Iya. Nah, kan susah. Oleh karena itulah maka harus tahu ceritanya. Nah, untuk tahu ceritanya itu harus tahu kaidahnya, apa namanya, sehingga kita bisa menelusuri itu asalnya dari mana dan bagaimana ceritanya bisa berbentuk seperti ini. Jadi apa namanya, mengurai perjalanan gitu kan dari awal sampai jadi. Itu manfaat kaidah. Oke.
Jadi maksudnya gini, kalau kita mendapati kalimat dalam Al-Quran itu kata ya dalam kalimat yang ada di dalam bahasa Arab atau khususnya Al-Quran itu eh, tidak semuanya itu aman-aman saja gitu. Karena kadang-kadang harus kita telusuri dulu ini katanya berasal dari mana. Kalau masih sahih semua nggak ada masalah. Hurufnya nggak ada yang huruf yang sakit nggak ada masalah. Pasti gampang ketahuan. Karena tidak ada yang diganti, tidak ada yang dibuang, ya, tidak ada yang ditukar harokatnya. Itu aman-aman saja. Tapi kalau sudah menghadapi huruf-huruf yang sakit, huruf-huruf alif, waw, dan ya, nah itu baru masalah itu. Baik, sekarang kita kerjakan latihan yang kemarin. La tarkudu warji'u ila ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Sekarang nomor satu. Nomor satu, la tarkudu. La harf Harf. Harf apa ini? Hmm. Kalau boleh tahu namanya apa? Harf apa? Harf nafi. Nafi. Yang betul adalah nahi. nahi ya. Nahi. Nahi. Kalau apa bedanya? Ya, kita perhatikan fi'il mudhari'nya nomor 2 itu. Fi'il mudhari'nya itu sudah ada yang berkurang atau masih utuh rumusnya. Berkurang nan. Nah, Nah, nunnya hilang kan? Nah, nunnya kalau hilang terakhir. nunnya hilang, asalnya kan la tarkudu. Nah, karena nunnya hilang berarti itu ada pengaruh dari la. Dan la yang punya pengaruh itu hanya la nahi. Nah, kalau la nafi itu tidak punya pengaruh. Nggak punya dampak sama sekali terhadap fi'il mudhari'nya. Nah, kenapa bisa punya pengaruh la nahi, la yang bermakna jangan? Karena la yang bermakna jangan atau la nahi itu salah satu yang bisa menjazmkan. Ya, salah satu yang bisa menjazmkan fi'il mudhari'. Nah, gitu. Baik. Sekarang la tarkudu nomor satu la harf nahi ya, bukan nafi, nahi. Yang kedua, tarkudu Fi'il mudhari. fi'il mudhari. Kemudian nomor tiga, Isim domir Isim domir. isim dhamir. Kemudian nomor 4, harf harf Harf. apa? Harf apa? Harf. nyambung itu apa ya? Atof. 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 Atofnya kemana? Atofnya ke Atofnya sebelumnya. Ya. Irkudu. Tarkudu. Sekarang gini kalau ditanya ya. Irji'u itu fi'il apa? Fi'il amr. Amar. Amar itu. Irji'u fi'il amar. Kalau tarkudu fi'il apa? Mudori. Amr. Fi'il mudhari. Fi'il Itu mudhari kan? Sorry ya. Jadi amar sama mudhari. Ya, teori dasar kita mengatakan begini. Kalau atof itu kan harus sama, gitu kan? Pak, ya. Iya. Harus sama. Oke, itu teori dasarnya begitu. Kalau fi'il mudhari harus ke fi'il Mudhari. kalau amar harus ke amar. Amar. Nah, terus begini, ini sedikit naik dikit ya rumusnya. Jadi redaksi itu kalimat itu kita mengenal ada kalimat berita, ada kalimat non berita, ya kan? Oh, Ya, ya. ah, Nah, jadi ada kalimat berita, ada kalimat non berita. Oke. Nah, kalimat berita, maaf, kalimat non berita itu meliputi ada lima kalimat, 5 redaksi. Jadi ada kalimat berita, ada kalimat non berita. Kalimat non berita itu maksudnya begini. Kalau kalimat berita itu kan satu arah, dia monologis, dia tidak memerlukan respons dari lawan bicara. Itu kalimat berita. Seperti orang baca berita itu kan nggak ada kita interupsi kan nggak ada. One way. One way. oke. Ya, jadi Terus? satu arah. Nah, kalau non berita itu Berita. kalimat yang membutuhkan respons. Butuh respons dari lawan bicaranya. Nah, kalimat non berita yang membutuhkan respons
dari lawan bicara itu ada 5 kalau dalam bahasa Arab. Oke. Yang pertama adalah amar. Amar itu Amar. perintah. Ya. Perintah. Yang kedua nahi, larangan. Nah, kita balik ke nomor 1 dulu, amar. Amar itu adalah kalimat atau redaksi yang membutuhkan respons dari dari lawan Oh, bicara. bicara. Jadi lawan bicaranya itu punya kewajiban untuk melakukan apa yang diperintahkan. Iya, Butuh action. respon, ya ada actionnya. Kemudian yang kedua nahi. Nahi itu larangan. Larangan itu Mhm. butuh respon juga dari lawan bicara, harus Mhm. tidak boleh melakukan yang dilarang. Nah, itu Mhm. ya. Oke, yang ketiga itu kalimat tanya atau istifham. Itu jawaban. Ya, dia harus butuh respon dari lawan bicaranya, itu harus menjawab dari apa yang ditanyakan. Mhm. Kemudian yang keempat itu panggilan. Kalimat panggilan, hei, gitu kan. Ya Rasulullah. Ada ya ayyuhalladzina, kayak gitu. Panggilan ya, panggilan. Panggilan itu butuh respon. Minimal kalau panggilan orang itu harus nyaut gitu loh. Iya, gitu. Ya, harus menyaut. Nah, itu butuh respons. Yang kelima itu adalah kalimat atau redaksi yang angan-angan yang impossible. Namanya tamanni. Tamanni itu angan-angan ungkapan yang mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu Apa kalau dalam namanya? Apa bahasa Arabnya tadi? tamanni. Tamanni. Ya, tamanni. Jadi tamanni itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, kira-kira responnya itu apa? Kalau kalau anak sekarang itu ya, kalau ada mengungkapkan sesuatu yang nggak mungkin terjadi, paling responnya apa? Ah, ngayal lah, kan gitu kan? Ada respon. Jadi tergelitik untuk merespon gitu loh. Nah, itu jadi angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Kalau dalam Al-Quran itu biasanya menggunakan laita. Ya laitani kuntu turaba. Kalau laita itu pengharapan yang tidak mungkin terjadi. Ada 5 itu. Ya. Nah, jadi di antara kalimat non berita di dalam bahasa Arab itu ada larangan, ada perintah. Ya. Nah, di sini meskipun bentuk lahiriahnya itu berbeda, yaitu nomor 2 tarkudu menggunakan fi'il mudhari, Ya. sedangkan irji'u menggunakan fi'il amar, tapi nomor 2 ini tarkudu ini adalah meskipun fi'il mudhari tapi digunakan untuk nahi, larangan. Jadi ini termasuk Nah, sehingga nahi sama amar. sama-sama kalimat non berita kan? Nah, Kita ini baru bisa diatofkan gitu. Jadi muternya begitu dulu. Oh, Kalau jadi karena dia sejenis non berita. iya non berita. Jadi kalau sekedar madi mudhari ini kan kok menyalahi aturan ini kan gitu. Iya, betul. Iya, iya. Kalau dilihat dari sisi lahiriahnya, fi'il mudhari sama fi'il amar kan tidak sama. Kenapa harus ada atofnya? Oh, Iya. ternyata diatofkan itu karena sama-sama kalimat non berita, yaitu nahi sama amar. Kalau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin larangan juga perintah, perintah untuk tidak melakukan, ya kan? Larangan. Jadi larangan itu ada 2 kalau dalam bahasa kita itu. Ada larangan untuk perintah itu ada 2. Ada perintah untuk melaksanakan, ada perintah untuk tidak melaksanakan. Ya. Sama kan? Ya. Larangan sama perintah itu adalah sama-sama perintah sebenarnya. Kalau perintah itu adalah perintah untuk melaksanakan, sedangkan larangan itu adalah perintah untuk tidak melaksanakan. Jadi sebenarnya aromanya sama-sama perintah juga. Oke, maka di sini boleh mau ini dinamakan huruf atau. Nah, gitu. Ya. Kalau ada protes misalkan, nah itu kan fi'il mudhari sama fi'il amar, kok masa diatofkan? Nah, itu rumusnya naik lagi. Jadi itu sudah bukan masalah fi'il mudhari sama fi'il amar, tapi fungsinya adalah fungsi
non berita. Nah, itu ada istilahnya sih, teman. Kalau banyak istilah nanti kan bingung. Iya. Kalau kalimat berita itu namanya kalam khobar. Kalau non berita itu namanya kalam insya, tuh kan udah penuh sesak memori dengan istilah. Khobarnya ingat, tapi kalau non berita Insya ya, nanti aja lah. Ya. Oke ya, jadi nomor 4 adalah harf. Harusnya harf ataf. Sekarang nomor 5, irji'u tadi ya, fi'il amar. Oke, fi'il amar. Nomor 6, wawunya. wawu domir. Domir, isim. Domir. Domir. Nomor 7-nya ila. Harf. Harf. Harf apa? Harf. Harf Jar ya? kecuali. Harf jar, bukan. Kalau kecuali itu illa. Oh, ya. Ada tasdidnya. Ini ila, lepas nggak pakai Ila. tasdid. Ila. Oke. Ya, terus nomor 8. Nomor 8. Ma-nya apa? Isim. Isim. Isim apa? Isim mausul. Isim mausul. Nah, isim mausul. Terus nomor 9. Utsriftum. Apa ciri singkat yang bisa kita lihat? Oh, Mati. ini fi'il madi. Fi'il madhi. Dilihat dari apanya? Dilihat dari fa-nya mati. Dilihat dari di belakangnya ada tum. Oh ya, tum. Nah, tum itu pasti fi'il madhi. Tidak mungkin ke fi'il yang lain. Jadi tum itu khusus untuk bersambung dengan fi'il madhi. Tum itu tidak pernah bersambung dengan kata lain selain fi'il madhi. Gitu. Jadi tum itu adalah fi'il madhi, cuman dia fi'il madhi yang pasif. Ya. UI rumusnya kan, UI untuk fi'il madhi kan UI. Jadi dia termasuk fi'il madhi yang pasif. Utsriftum. Nomor 10-nya tumnya isim domir. Tum ya. Tum itu isim domir. Nomor 11 fi Harf jar. harf jar. Nomor 12 hi Isim. Isim domir. isim domir. Nomor 13 Harf atau. harf atau. Kemudian 14 Atau itu ada masya. Masakin itu rumah ya atau tempat tinggal. Oh iya, berarti isim. Isim. Nah, kira-kira nomor 13 itu harf ataf kemana? Masakin Isim ke itu isim. diatafkan kemana? Isim sebelumnya yang mana ya? Nggak tahu nih, Pak. Ya ini, ma ini, nomor 8. Oh, Ma itu kan isim kan? Ya. iya betul. Jadi kembalilah kepada ma dan kembalilah kepada tempat tinggal kalian. Gitu. Jadi ini masa kini nomor 14 diatofkan kepada nomor 8. Ya, sama-sama isim, cuman ya itu bedanya ini isim mausul, ini isim jamak taksir, nggak ada masalah, yang penting sama-sama isim. Kemudian nomor 15 kum Isim. isim. Nomor 16 la'alna la'ala itu saudara siapa? La'ala itu saudara siapa? Saudara Kana. Saudara Inna. Salah Ya, saudara kamar. Ina. Ya, ya kalau karena itu fi'il, maka saudara-saudaranya semuanya fi'il. Tapi kalau inna itu harf, maka semua saudaranya harf semua. Gitu. Jadi, tergantung komandannya itu. Kalau komandannya harf semua.
Kalau pimpinannya itu fiil semua. Nah, gitu ya. La'alla itu pokoknya inna. Inna berarti harf. Harf. Oke, harf. Kum. Si. Kum, isim. Kalau boleh ditanya nih, kum itu kan domir ya. Iya. Domir itu kan mabni. Nah, kalau ditanya, kira-kira kum itu mabni sukun, tapi mahalnya mahal apa? Nih, Saudara inna allaha, saudara nasab. Nah, mahalnya mahal nasab ya. Karena la'ala itu saudara dari inna. Inna. Setelah inna harus nasab. Kemudian nomor 18. Terus Alu. lalu fiil. fiil. Fiil mudhari. Dia pasif. Heeh. Pasif karena UA. Iya. UA. Coba kira-kira kata dasarnya apa? Eh, Terus alun itu kata dasarnya apa? Allah, jangan-jangan Enggak ada yang dibuang. Salah itu. salah. Hah? Karena belajar yang dibuang semuanya kelihatan pun langsung Iya, mikirnya ada yang dibuang. iya benar. Salah, Pak. Salah. Itu utuh itu. Nggak ada apa-apa di situ. Nah, Iya, bikin complicated. iya, terus aluna. Nah, terus aluna itu kata dasarnya itu sudah diserap ke bahasa Indonesia sebenarnya. Salah, bukan. Salah. Apa? Apa yo? Diserap ke bahasa Indonesia. Udah jadi Apa? bahasa Indonesia coba. Sal. Nyesal. Soal. Soal. Salah. Soal. Soal. Oh, Ada soal. soal, ada jawab. Berarti soal nggak, Pak? Oh, soal tuh problem. Bukan, itu kan persoalan. Beda. Ada soal, ada jawab. Kalau ujian tuh, Mm-mm. kalau soal nggak apa berarti? Pertanyaan. Pertanyaan. Oh, pertanyaan. Ini dijadikan Hmm, kata kerja menjadi bertanya. Bertanya. tanya. Nah, terus Oh, ini Oh, dipasifkan. gitu. Dipasifkan. Ini kan rumusnya koma. Dipertanyakan. Ditanya. Gitu. Oh, ditanya. Berarti tus aluna kalian ditanya. tanya. Gitu harus Hmm, apa tadi cocokologi ya? Mm-mm. Nah, ini harus dicocok-cocokin gitu ya. Oh, Karena sebenarnya memang banyak sekali bahasa Arab yang diserap ke bahasa kita. Bahasa Melayu atau bahasa Indonesia sama itu. Itu saluna. Soal. Oke, jadi la'allakum tus'alun agar kalian ditanya. tanya. Oke, wawunya ini domir ya. Oke. Isim domir. Sebagai apa wawunya? maunya sebagai Sebagai apa? sindrom kaum Nah, ada fiil berarti mereka. Fa'il. kalian. Hah? Jadi apa? Fa'il. Fa'il. Ya, dinamakan fa'il kalau kata kerjanya aktif. Oh, Fa'il Kata ma'ul bih. Apa sih? lebih. Fa'il naibul fa'il. Oh, naibul fa'il. Ya, pengganti fa'il. salah Oke. lagi. Nah, jadi ya fa'il naibul fa'il itu memang 11-12, cuman beda istilah ya. Sama-sama subjek kalau dalam bahasa kita sama-sama subjek. Cuman kalau fa'il itu untuk subjek kata kerja aktif. Sedangkan naibul fa'il itu adalah untuk subjek kata kerja pasif. Jadi bedanya di aktif sama pasif saja. Oke. Oke, naibul fa'il. Naibul Fa'il. fa'il. Naibul. Baik, sekarang lanjutannya nih. Orang yang membuka pintu laki-laki, rofa, tunggal. Fatih. Fatihul bab. Fatihul babi. Kalau jar. Fatihil. Oke, kalau nasab. Bab. Fatihal. Sekarang untuk dua orang laki-laki, rofa. Fatihah. Panjang. Ya, panjang. Fatihal babi. Asalnya fatihani ya. Ininya dibuang karena mudhof. Oke. Sekarang kalau jar sama nasab, maka Fatihayil. Fatihayil babi. Asalnya Fatihaini.
Nah, ininya dibuang karena mudhof. Nah, berhubung fatihai, alif, maaf, ya, ini mati, sebelumnya fathah, dan ini mati juga, maka harus dikasih harokat bantu. Menjadi fatihayil babi. Sekarang, laki-laki banyak, jamak mudzakkar, alfa. Fatihu. Fatihul babi. Asalnya fatihuna. Ya. Asalnya fatihuna. Kemudian untuk jar sama nasab. Tihi. Fatihil ba. Sama ya. Untuk jar sama nasabnya sama. Fatihil babi. Sekarang untuk rofa Fatihatul tunggal bab. Fatihatul babi. Kalau jar, Fatihatil bab. kalau nasab, Fatihal bab. dua tasnya rofa Fatihata. Fatihatul bab. Kalau jar sama nasab, Fatihatai. Fatihatayil bab. Banyak jamak muannas. Rofa. Fatihatu. 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 Kalau jar sama nasab sama. Hati. Sama-sama ti ya. Fatihati. Oke, sekarang kita ambil pola-pola ini. Yang pertama adalah pola kedua. Rumusnya adalah AI. A sama I. Jadi kalau menghadapi ada tulisan seperti itu, berarti fi'il madinya apa? Gozala. Ozala. Gozala. Mudhari'nya. Ya zil. Ai. Yagzilu. Oke, nahinya. La. La tagzil. Lataz. Amarnya. Itrit. Igzil. Jil. Ilzil, isim fa'ilnya. Gozilun. Ozilun. Wazilun, isim maf'ulnya. Magzulun. Mazun. Isim zaman atau makan. Magzilun. Mangzilun. Kemudian berikutnya kaidah 1 AU rumusnya. Maka fi'il madinya adalah Koroba. gharaba. Mudhari'nya Ya. AU. Rubu. Yaghrubu, nahinya. Latagrub. Tagrub, fi'il amarnya. Ukrub. Ugrub, isim fa'ilnya. Ribun. Ya, terus isim maf'ulnya. Makrubun. Isim zaman makan. Makribun. Maghrobun. Ro. Nah, ini di sini. Iya. Karena bukan kasroh kan. Iya. Oke. Sekarang ini kaidah 1 lagi, AU lagi. Jadi di sini Romaro. oke, mudhari'nya. Iya. Amuru. Muru, nahinya. La takmur. Tagmur, fi'il amarnya. Gomirun. Amar. Amr. Akmur. Ukmur. Isim fa'ilnya. Gomirun. Ghamirun, isim maf'ulnya. Maghrub. Mur. Oke. Terus zaman makan, tempat atau waktu. Mirun. Marun. Lagi. Karena ini kan dhamma, bukan kasroh ya. Oke, sekarang ini ada master begini nih. Masdar. Ini kira-kira bunyinya apa ini? Mugoz. Mugozilatun. Salah. Jalatun. Mugozalat. Ya, nanti mughazalatun. Nah, berarti fi'il madinya apa ini? Gozalah. Gozalata. Ghazalah. Gozalah. 4 huruf ada alifnya. Ingat, 4 huruf punya ciri khas tuh kalau fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari'nya? Yuk. Yughazilu. Kalau jangan. Lataksil. La tugha.
Oh, Zil. La tughazil. Nah, oh, fi'il amarnya Eh, Ugzil ya. nggak usah pakai tambahan. Ugzil bukan. Nggak pakai Nggak usah pakai tambahan. nggak usah pakai. Ya, Ghazil apa Ghazal? oke. Ghazil. itu. Oh, ikut yang mudori ya. Lupa. Oke, bukan. Ya, sama mirip. Bawah kan? Ikut mudhari ya, bawah. Terus masdarnya mirip seperti isim maf'ul, objek, tapi ditambahi tak mutlak. Mugozalatun. Tun. Mugozalatun. Isim fa'ilnya pelaku, Mugozalitun. mugozilun. Oh, Ghazilun. Nggak mugozilun. usah pakai tak marbutoh. Iya benar. Terus isim maf'ulnya Gozal. Mugozalun. mugozalun. Huruf aslinya apa saja? Oh, Gozala. lah. Oke. Lam. Sekarang ada begini nih. Untuk isim maf'ul atau isim zaman atau isim makan. Kira-kira bunyinya apa ini? Mus. Musta. Rib. Wow. Ayo, Bukan. ayo. Robun. Mustagarobu. Iya, Takter. mustaghrabun. Nanti bunyinya mustaghrabun. Mustagarobu. Kan isim maf'ul harus fathah sebelum terakhir kan? Oh iya, Oh, Mustaq. Mustagharobun. Sekarang kita seret dulu ke kanan. Fi'il madinya kira-kira bunyinya apa? Is istafala istagroba. Oke. Is Roba. roba. Mudhari'nya Yastak. Yastagribu. Ribu. Nahi, jangan. La tastaghrib. Oke. Fi'il amar, jangan ragu-ragu. Salah nggak apa-apa. Oke, terus fi'il amar. Amar. Istagrib. Oke, istawrid. Masdarnya, ayo. Nah, masdarnya. Nggak pakai mu, Oh, jangan ini. pakai mu. Pakai mu ya? Istirahat. Kalau ada hamzah, itu hamzah juga kasroh. Istighfar. Rabun. Istiqrabun. Ribun. Nah, istighrab. Oh, robun. Nah, pokoknya sebelum terakhir kalau ada hamzah di depan, itu sebelum akhir nanti dikasih alif panjang. Oh, istighrabun. Nah, itu ciri khas tuh semua yang berawalan hamzah. Nah, terus isim fa'ilnya Mustak. Mustakhribun. isim maf'ulnya objek, Mustakhrabun. Robun. huruf aslinya apa saja? Ghoroba. Pak. Oh iya, ghoroba. Itu tambahannya is. Oke, sekarang ini ada isim fa'il yang modelnya begini. Kira-kira cara bacanya gimana? Jadi rumus ini tuh sebenarnya ini apa? Takmirun. Hah? Muktamir. Oke, muhtamirun. Muhtamirun. Betul. Nah, Muhtamirun. berarti Muhtamirun. sudah bisa baca tulisan Arab gundul toh? Bah, iya bener. Ya, karena ada rumusnya. Jadi jangan wah bisa baca gundul hebat banget. Enggak, itu masalah rumusnya sedang ingat atau tidak ingat itu aja Ah, masalah. iya bener. Ya, masalahnya ada diingat atau tidak ingat rumusnya. Ya, rumusnya itu sudah kita pelajari. Oke. Jadi, nah sekarang kita seret ke kanan nih. Fi'il madinya apa? Tamirun berarti Tamirun. Cari yang ada taknya. Depan apa? Apa tadi? Iftamaro. Iyo. Tamaro. Oke. Iyo. Tamaro. Oke. Berarti fi'il mudhari'nya apa? Yang Tamar. Tamiru. Tamiru. Oke. Yaktamiru. Nahi. La iktamir. Jangan pakai i. La takmir. Atau Iktamir. Iktamir. Oh, Pak Ustadznya Fris. Fris. Ya, dilanjut. Iktamir. Udah. Ya, sudah. Iktamir. Oke. Sekarang masternya. Masdarnya Ayo ada hamzahnya juga Iktamarun. sama kayak tadi. Iktamarun. Betul nggak sih? Ya. Iktimarun. Gitu bukan? Ikhtimarun. Karena kayak istighfar kayaknya deh. Iktimarun. Ikhtimarun. Pak Ustadz Bilang. Barun nggak nih? Bener nggak?
Masuk lagi nunggu Pak Ustadz. Muktakirun, muktamarun. Istighfar. Ingat aja istighfar pakai I berarti. Wah, Hmm. terlempar lagi. Iya, Ntar lagi Pak. tadi udah benar. Sabar tunggu. Oke, jadi gini, untuk bikin masdar, ya, untuk bikin masdar, itu kalau yang berawalan hamzah, itu nanti Ah, pertama, kalau huruf sebelum terakhir itu pasti ada alif panjang. iya, irtam. Terus gini, satu lagi. Satu lagi. Kalau ada tengah-tengahnya masih hidup juga, di antara hamzah depan sama panjang di belakang itu masih ada yang hidup, maka yang hidup itu di kasroh. Jadi Timar. Nah, marun. itu. Ya. Kalau masih ada yang hidup, di Muhtamir. Oke, isim fa'ilnya apa? Oh, Muhtamir. Run. Mirun. isim maf'ulnya, isim zaman makan. Tamarun. 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 Tambah huruf aslinya adalah Do. Lo mim ro. Quran mem ro. Nah, sekarang ini Gua. Nah ini dia. istaghroba. Istaghroba. Istaghroba itu untuk dia laki-laki. Kalau dia satu ya, kalau mereka berdua laki-laki, Ikstaroba. kalau mereka untuk laki-laki, Istaghrobu. Ikstarobu. oke, sekarang masuk orang ketiga tapi perempuan. Dia satu perempuan. Ikstarobat. Oke, kalau mereka berdua untuk perempuan. Istrobata. Mereka perempuan banyak. Istaghrobna. Nah, Oke, sekarang kamu laki-laki. Kamu Laki-laki. Istakrob. istaghrobat. Ini loh. Istaghrobta. Nah, ikut ke sini aja nih. Iya, iya. Nah, Robta. di sini nih gampang nih. Oke. Iya benar. Istaghrobtuma. Aha. Terus kalian laki-laki. Istakrobtum. Kayak gitu. Ya, ya. Kamu perempuan. Istakrobti. Kalian berdua perempuan. Istakrobtuma. Oke. sama. Kalian perempuan. Istakrobtuna. Nah, kalau aku, Oh, lebih gampang ini. Iya jadinya. Ekstraprobtu. ah, Istaghrobna. Istakrobna. lebih mudah kan? Iya. Iya betul. Karena nggak zigzag. Kalau kemarin kan habis laki perempuan Iya. zigzag gitu. Kalau sekarang laki dulu diselesaikan 1 2 3, baru perempuan 1 2 3. Ntar orang kedua kamu laki-laki dulu 1 Gampang 2 yang orang 3. tua. Ada belakangnya sama. Iya. Belakangnya Kalau- tinggal nyontek di sebelahnya, Iya. kolom sebelahnya. Oke. Baik, sekarang fi'il mudhari'nya. Istaghroba itu fi'il mudhari'nya apa? Yes. 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 Takribu. Yastaghribu. Itu untuk dia laki. Yastaghribu. Kalau mereka dua laki-laki. Yes. Takriba. Nih. Nih. Ani ya. Oke. Kemudian mereka perempuan. Guna. Yastaghribu. Yes. Takuna. Sekarang Iya. gantian untuk dia perempuan. Dia perempuan satu. Tas takribu. Taghribu. Karena perempuan pakai tak ya. Kemudian mereka berdua perempuan. Ya, tas takribani. Oke, sekarang mereka perempuan. Nggak usah. Taghrib. Ya. Nah. Jangan Tas pakai tak. takrib. Iya. Yastaghribu. Yes. Oh Takribani iya. ya. Oh. Yes. Kalau mereka Takribana. yastaghridna. Oke. Karena gini, pada dasarnya untuk orang ketiga itu iya sebenarnya. Oh. Beda kalau untuk orang kedua. Kalau orang kedua memang tak semua. Nah, kalau untuk orang ketiga itu kalau laki-laki pada dasarnya pakai iya. Nah, kenapa ini pakai tak? Ini untuk membedakan laki perempuan. Nah, kalau nggak dikasih tak nanti laki-laki dia atau dia laki-laki perempuan kan nggak ada bedanya. Ya. Dikasih beda karena belakangnya sama yastaghribu, maka di sini yang harus dibedakan depannya. Yastaghribani pun begitu karena belakangnya sama, Jadi maka tas nah sekarang untuk mereka karena belakangnya udah beda, mereka laki-laki sama mereka perempuan belakangnya beda kan, Ya. depannya nggak perlu berbeda, depannya sama sudah cukup. Yes. Pada dasarnya orang ketiga itu pakai ya.
Ya. Nah, baru memang orang kedua pakai tak semua. Hmm. Nah, oke. Sekarang kamu laki-laki. Tak ribu. Yastagribu. Oke, kalian berdua laki-laki. Yastagribu. Tak dulu. Tak. Tas Tastakribani. bani. Oke, kalian laki-laki. Yastagribuna. Sekarang kamu satu perempuan. Ayo, nambah Tapi apa? Tasrabi. Tak. Takribi. Tastauribina. Ina. Nah, oke. Kemudian kalian berdua perempuan. Tastakribani. Ani. Oke, kalian perempuan banyak. Tastakri. Riba. Apa ya? Ah. Ribena. Astagribana. Oh, ribena. Kalau aku, Astakri. astagribu, kami. Nasgribu. Astagribu. Nastagribu. Oke, sekarang perintah nih. Perintah pada dasarnya, kalau kita menggunakan fi'il amar hanya untuk orang kedua. Tapi kalau perintah untuk orang ketiga harus meminjam fi'il mudhari, tapi dikasih lam amar. Dan lam amar itu bertugas menjazmkan. Jadi harus dijazmkan. Udah bawa. Sekarang perintah kepada dia laki-laki satu. Pakai Li yastakrib. Ini tinggal pindah aja nih, dikasih li. Iya. Jazm. yastagrib. Oh, cuma Hmm. dimatiin. Ya, Lihat. dijazmkan, jangan dimatikan. Didazmkan. Karena jazm nggak selalu mati. Oh, gitu ya. Iya, ada yang buang nun juga. Nah, Oh, Di bawahnya Bang Nun. ini berarti nah, sekarang gini. yastagriba. Ba. Nah, kan? Kalau perintah kepada mereka laki-laki, mereka orangnya nggak ada, tapi mereka. Jadi gimana? Li yaskro. Takribu. Yastagribu. Terus ini perintah untuk dia perempuan. Litastagriba. Tas. Oh, mereka berdua. Takriba. Takribah. Terus ini mereka perempuan. Yastakrib. Gimana sih? Liyastagrib. Rib. Tetap Nah. nggak ada perubahan karena mabni. Oh, Khusus yang ini mabni, yang ada nun niswahnya itu mabni. Jadi nggak ada perubahan. nggak ada perubahan. Yastagribana. Oke. Sekarang perintah kepada kamu laki-laki satu. Orang kedua. Istakrib. Nah, harus pakai fi'il amar. Ini baru fi'il amarnya kepake. Oh, Yastagrib. Ini yang Yang sudah bisa. Iya, kalau kan fi'il amar nggak ada untuk orang ketiga. iya. Karena itulah maka orang ketiga minjem fi'il mudhari. Tapi kalau untuk orang kedua kan memang ada fi'il amarnya. Jadi Iya. harus pakai fi'il amar. Istagrib. Terus Istagrib. Istaghriba. Oke, perintah kepada kalian laki-laki. Kamu perempuan, Istagrib. kalian berdua perempuan, Istagriba. kalian banyak perempuan, Istagrib. aku, kami. nggak ada. Nggak ada. Perintah ke aku, perintah kamu nggak ada. Oke. Aku bangun. Laisa. Laisa. Temannya Kana. Temannya Bener kan. nggak? Iya, betul. Nah, terus kalau berarti kalau ada Laisa yang harus wajib kita temukan apa dan apa? Itu isim Laisa dan khobar Laisa. Oke. Laisa. Isim Laisa dan khobar Laisa. Karena Laisa itu saudara Kana itu fi'il atau harf? Karena itu fiil yang Fi'il madhi tidak ya. sempurna. Apa Ya, sih? fi'il nakis ya. Pokoknya fi'il Fiil dulu. nakis. Fi'il nakis atau fi'il madhi ya. Fi'il madhi nakis. Nah, fi'il itu punya karakter apa? Yang tidak dimiliki oleh kata yang lain. Fi'il itu bisa menyimpan domir. Menyimpan domir. Ya. Mustatir, ya kan? Jadi meskipun Kana dan teman-temannya termasuk Laisa itu adalah fi'il yang tidak sempurna,
Ya, ketidaksempurnaannya itu pada kebutuhannya, kebutuhan untuk misalkan kalau fiil yang biasa itu membutuhkan fa'il, tetapi kana dan teman-temannya bukan fa'il istilahnya, tapi isimnya kana dan khobar kana kan gitu. Itu kebutuhannya yang berbeda. Makanya dia dinamakan fiil nakis yang tidak sempurna. Tetapi dalam hal apa namanya karakter asli dari fiil itu masih melekat kepada kana dan teman-temannya. Misalkan kalau fi'il madhi itu mabni, maka sama karena dan teman-temannya semuanya mabni. Mabninya sama seperti kaidah dalam fi'il madhi pada umumnya. Ya. Kemudian gini, kita kembali ke ini ya. Kalau jumlah ismiyah ya, karena itu kan pasti masuk ke dalam jumlah ismiyah kan. Mm-mm. Nah, Ya. jumlah ismiyah itu asalnya komponen aslinya itu apa saja? Fiil fa'il. Bukan ismiyah, ismiyah. Oh, Mu- ismiyah. Oh, sorry. Mubtada khobar. Mubtada khobar. Mubtada khobar itu dilihat dari segi i'rabnya, mubtada harus apa? Rofa. Oh, Rofa. rofa. Khobar harus apa? Rofa juga. Rofa juga. Oke. Tapi kalau mubtada khobar dikasih kana atau teman-teman kana, maka sedikit ada perubahan. Apa yang Jadi berubah? jadi nasab. Yang nasab apanya? Eh, Hu-nya karena lahu kan, karena lahu jadi rofa dulu si yang depan, yang berarti belakang khobar. nasab. Khobarnya. Oke. Khobar jadi nasab. Khobarnya yang nasab. Nah, oke. Dari sisi istilah sekarang. Dari sisi istilah. Kan jumlah ismiyah itu kan ada mubtada sama khobar. Khobar ya. Khobar. Oke. Tapi kalau sudah dimasuki kana misalkan, maka mubtada itu Mm-mm. disebut penyebutannya disebut Isim kana, kana. Kalau khobar disebut Khobar kana. khobar khobar kana. kana. Oke. Kemudian eh, secara irob isim kana itu rofa atau nasob? Isim kana Rofa kalau Rofa. untuk yang ini Rofa. isim kana. Khobar Iya. kana, kalau khobar kana Nasab. nasob. Saya ulang. Mubtada khobar kalau dimasuki kana maka mubtada disebut dengan istilah isim Isim kana. 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 Kalau khobarnya disebut Khobar khobar kana. Khobar kana. kana. Oke. Nah sekarang pada asalnya mubtada dan khobar itu rofa dan rofa. Mm-mm. Tapi begitu kemasukan kana maka isim kana harus rofa, khobar kana harus. Nasab. Nasab. Nah sekarang filosofi apa namanya? Kalau mau dicocok-cocokkan ya. Hmm. Kenapa? Kenapa isim kana itu rofa? Kenapa khobar kana itu nasab? Isim kana rofa, khobar kana nasab. Karena Dari sisi cocokologi. Rofa. Kana. Apa? Saya sih ngingetinnya gini, Pak. Pokoknya kalau kana tuh karena Allahu. Ya, Kalau satu inallaha. Tapi saya kenapa itu apa kan ya cocok loginya itu apa? kan itu kan shortcutnya kan gitu kan. Itu shortcutnya. Karena Allahu. Nah, jadi Karena gini, Allahu. kenapa isim kana itu rofa? Karena disamakan seperti fa'il. Kenapa khobar kana itu nasab? Karena disamakan seperti Oh, maf'ul bih. lebih mudah jadinya ya. Oke. Ingetinnya ya. Ah, gimana ulang Pak Ustadz? Kenapa isim jadi kana isim rofa? kana itu rofa karena mirip atau disamakan seperti fa'il. Khobar kana itu nasab karena disamakan seperti maf'ul bih. Nasab kan? Maf'ul bih. Mm-mm. Nah, gitu. Ya karena dimirip-miripkan gitu loh. Nah, Karena oleh itu kan ini Bunda, karena itu fiil madi, ya kan? Ya. Kalau fiil madi kan temennya fa'il, ya kan? Kalau Ya. fa'il itu kan biasanya rofa, makanya dia benar gitu ya Pak Ustaz ya? ya, ya, ya. Rofa. Disamakan dengan maf'ul bih. Oke. Kalau Oke. nasab itu disamakan Makanya seperti maf'ul nasab, jadi bih. Nah, kabarnya mahal. Oh iya benar. oleh karena itulah maka karena isim kana itu mirip karakternya seperti fa'il, maka Hmm. kalau fa'il itu bisa mustatir, tersimpan, maka isim kana pun bisa mustatir. Hmm. Sama, karakternya sama. Jadi isim kana, isim laisa, isim dan teman-temannya itu karakternya sama mirip seperti fa'il. Dari apa namanya? Dari i'rabnya harus sama-sama rofa. Terus dia bentuknya, kalau dia fi'il madhi, misalkan anta menjadi kunta. Kalau antum menjadi kuntum, ya kan terus begitu. Terus kalau huwa
Ya, karena mustatir huanya di dalam. Nah, itu. Jadi karakternya sama seperti fa'il. Isim kana karakternya sama seperti fa'il. Bisa muncul, bisa berubah domir yang kelihatan, bisa domir yang tidak kelihatan. Oke. Nah, sekarang coba berarti sekarang di antara saudara kana adalah Laisa. Berarti Laisa itu kita harus cari isimnya Laisa dan khobar Laisa. Laisa. Isim Laisa itu rofa atau nasab? Isimnya. Isimnya rofa. Sofa. Apa? Nah, di sini dalam kalimat di atas, dalam potongan ayat di atas, itu setelah Laisa ada nggak yang rofa? Nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti Tersembunyi. Tersembunyi. nah, kayak gitu. Jadi isimnya itu Oh. mirip karakternya seperti fa'il. Ya, bisa Kalau tersembunyi. nyari yang rofa nggak ada, mustatir itu tersembunyi. Hmm. Oke, terus ada catatan khusus Laisa ini. Ada spesial nih Laisa ini. Eh, Laisa itu kan karena dia mempunyai makna negatif ya, artinya tidak. Ya, tidak. Atau bukan atau tidak ada sama. Ini yang negatif, konotasinya negatif. Nah, khusus Laisa itu punya kebiasaan kebanyakan ya, bukan semuanya, tidak semuanya 100%. Jadi hampir semua, bukan semuanya, tapi hampir semua khobar Laisa itu dikasih tambahan bi, Ya. Hmm. ya, yaitu bi harf jar zaidah. Mm-mm. Nah, karena dia statusnya zaidah tambahan, Zaidah. maka dia hanya mengejarkan secara lafadznya saja, secara lahiriahnya saja. Sedangkan yang batiniahnya itu tetap dia apa? Khobar laisa itu harus apa? Khobar Laisa nasob. Nasab. Oh, jadi khorijin di situ secara kasat mata dia jar karena dia Mm-mm. tidak bisa menghindar dari bi. Tapi karena Mm-mm. statusnya bi itu adalah cuma sekedar zaidah, bukan haruf jar tulen, maka dia hanya bisa mengejarkan secara fisik, tetapi batinnya tidak. Hmm. Jadi pada hakikatnya khorijin itu hanya jar secara fisik, tetapi sebenarnya dia hukumnya nasab. Hmm. Artinya begini, kan kita mengenal khobar itu kan bisa khobar syibul jumlah kan, gabungan antara jar majrur. Ya. Ini kalau khobarnya laisa, kalau ada haruf jarnya bi, itu tidak boleh kita bilang itu adalah syibul jumlah, nggak boleh. Jadi bukan dua-duanya bergabung, bukan. Tapi bi-nya itu sebagai pemanis, karena zaidah itu fungsinya adalah taukid. Ya, semua zaidah itu berfungsi untuk taukid, menegaskan atau menguatkan. Ya. Mm-mm. Nah, gitu ya. Oke. Jadi di sini ada enam angka, ya, ada 6 nomor. Mm-mm. Nomor satunya Mm-mm. apa? Laisa Laisa. Nomor 2-nya Tersembunyi. yang tersembunyi. tersembunyi. Mustatir. Oh iya, cerita. Terus nomor 3-nya, Bi. Bi di nomor 4-nya, Khori. khori 5, Min. 6. H. H. Nah, oke. Jadi yang satu yang tersembunyi itu di nomor 2. Sekarang langsung kita urai. Nomor 1, Laisa itu apa? Laisa. Tadi Laisa, fiil madi. Fi'il, madhi, nakis. Nakis. Mabni atau mu'rab fi'il madhi itu. Nih. Mabni. Mabni apa ini Laisa? Mabni fathah. Mabni fathah. Kosong, kosong, kosong. Ya. Nomor 2, Laisa. Isim. tersembunyi. Isim domir yang tersembunyi. Mustatir. Domir mustatir. Apa yang mustatir? Hia. Huwa. Huwa. Kalau hiya itu laisat. Betul. Ada tanda Laisat. perempuannya ya. Wah, oke. Tapi kalau ini kan polos nih. Berarti dia Iya. mudzakkar, dia laki-laki. Huwa. Iya. Terus huwa itu sendiri mabni atau mu'rab? Kalau seandainya dia Mabni. mabni apa? Mabni fathah. Mahalnya? Mahal Halnya rofa. Laisa. Rofa, betul. Kenapa mahal rofa? Karena Oh iya, karena dia Karena. sebagai isim Laisa. Laisa. Isim Laisa. Laisa. Oke. Nah, terus nomor 3. Nomor 3. Ya. Bi. Bi. Zaidah. Bi harf
Bi Zaidah. Harus Oke. Zaidah. Bagaimana? Harus Terus jar Zaidah. mabni atau mu'rab? Mabni. Di mabni kasroh. Mabni kasroh. Oke. Terus khorijin. Khorijin. Isim. Isim. Isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Tunggal. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Dia mu'rab Mu'rab. ya. Terus Mu'rab. i'rabnya apa? I'rabnya. Nya I. Ini Itu apa? keterangannya agak panjang ya. Jar, Iya. asap. Jar. Nasob. Posisi nasob. Nah, jar Fisiknya posisinya jar. jar tapi posisi nasab. Hakikatnya nasob. Kalau dipanjangkan lagi kenapa jar? Karena dijarkan oleh Bi Zaidah. Kenapa posisi nasab? Karena dia sebagai khobar laisa. Khobar laisa. Tanda fisiknya apa? Kalau dia Tanda fisiknya I. Kalau kasroh. jar. Kasroh. Udah gitu aja. Oh, kasroh. Kasroh gitu aja. Fisik itu fisik ya, jar. Ya, Nah, fisiknya. Karena kalau tanda i'rab itu fisik nih. Fisiknya aja. Iya. Nomor 5 Oke. sekarang. Min. Harf. Harf apa? Harf. Jar. Jar. Mabni atau mu'rab? Mabni Mabni sukun. Sukun. Oke. sukun. Terus nomor 6. Ha. Isim. Isim. Domir. Apa? Domir. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Sukun. Mahalnya? Jar. Halnya Kenapa? jar. Karena dijarkan oleh min. Ilai. Selesai. Laisa bi kharijin minha. Kharijin itu artinya orang yang keluar. khorijin. Oh, Orang yang keluar. Jadi kalau diartikan gimana? Laisa bi kharijin minha. tidaklah dia adalah orang yang keluar darinya. Jadi B-nya nggak usah diartikan ya. B-nya nggak usah dengan. Sungguh nggak? Sungguh. Nah, kalau sungguh boleh malahan. Sungguh. Ya, kalau sungguh boleh, tapi kalau dengan malah nggak usah. Ya. Nah, karena dia fungsinya taukid. Ya. Atau benar-benar boleh sungguh atau benar-benar dia tidak bisa keluar darinya. Atau bukan tidak bisa menjadi orang yang keluar darinya. Gitu. Baik, sekarang Ini dia. ini masih 5 kaidah yang kemarin ya. Masih 1, 2, 8, 9, 12. Mungkin besok kita mulai ada 6 Tambah 5, 6. Tambah puyeng. Nah, maksudnya biar ini nyari contohnya itu nggak susah-susah. Ustaz yang nggak nyari contoh, kita ngerjainnya susah. Kalau udah kaidahnya dikerjain baru ya, kalau kaidahnya sedikit itu contohnya itu stoknya kurang Habis. banyak. Makanya harus melebar kemana-mana itunya apa namanya kaidahnya. Ya. Itu makin banyak contohnya. Oke, sekarang itu kalau hak wawu ro kalau dibunyikan menurut wazan la taf'ul maka menjadi apa bunyinya asli? Jadi fa'ala, jadi hawaro, Ini la tahwur. la tahwur. Tuh. Tapi la tahwur nanti endingnya akan bunyinya la tahur. Nah, sebelum kita urai ke sini, kita identifikasi dulu. Binanya ini apa? Wawu yang di tengah itu namanya man. Ajwi wawu ya. Ajwaf wawu. Ajwaf wawi. Ajwaf wawi. Oke. Terus sifatnya. Sifat itu bentuk. Bentuknya ini Iftal. itu Maksudnya kayak bentuk yang itu kita belajar itu ya Pak. fi'il atau isim gitu ya. Fi'il atau isim. Itu bentuk. Fi'il. Kenapa? Fi'il mudori. Ya udah, fi'il mudhari gitu aja. Cuman di sini kasih penjelasan ya. Nah, kalau mau agak panjang, fi'il mudhari yang dijazmkan la nahi maksudnya. Dijazmkan la nahi. Untuk tunggal mudzakkar orang kedua, mukhatab itu orang kedua. Sulasi mujarrad itu 3 huruf yang asli, polanya pola 3 huruf yang belum ada tambahan. Itu namanya murni mujarrad.
Oke, sekarang asalnya la tahur. Kur. Langkah pertama apa yang kita lakukan? Ditukar. Oke, ditukar Ditukar, ya betul. menjadi apa? Menjadi La tahur. tahur. Yang Tahur. tahur. Kaidah berapa nih? Itu dua. Satu. Dua ya, yang Dua. lukir. Lukir tuh dua. Oke, kaidah dua. Terus, apa lagi yang harus bisa kita lakukan? Ada dua sukun, jadi salah satunya harus di-remove. Apa yang dibuang? Yang dibuang yang huruf huruf Wawunya yang sakit. huruf sakit, wawunya ya. Baunya. Nah, Wawunya. jadinya apa? La tahur. Udah langsung selesai jadi. belum ini? Udah. Udah. Jadi ini kaidah berapa? Itu kalau yang dibuang tuh 9 ya? Masih ragu-ragu. Ya, 9. 9. Ya. Kalau Oke. 8 apa lupa? Antara 8 Kan dan 9. ganti ya kan jatuh setelah kasroh. Oh iya betul. Oke. Jadi ini sudah 2 kali proses sudah selesai ya, la tahur. Sekarang yang kedua. Batas. Yang kedua itu awal. la tastaf'il, huruf yang sama. Jadi bunyi asalnya apa? La tas Tas. wir. La tastaf'il. Wir. Binanya sama seperti tadi. Apa namanya? Binaannya sama. Wawi ajwaf. Wawi. Terus sigahnya? Wawi. Zikotnya mudori. Sorry. Mudhari. Sama ya. Dijazmkan oleh la juga. Mm-mm. Untuk tunggal mudzakkar orang kedua. Sulasi mazid ini sulasi 3 huruf yang sudah ada tambahan. Langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Lagi. Apa? Diapaan? Tukar kan? Lukir Oke, lukir lagi ditukar. tuh. Kan menjadi apa bacanya? La tas Tah. tahiwur. Iur. Hiwur. Apa-apa, susah juga harus diucapkan. Hiwur susah. Harus Ini dua diucapkan. nih, lukir berarti. Kaidah Kaidah dua. berapa dulu? Kaidah dua. Dua. Terus apalagi yang harus kita bisa lakukan? Lalu kayak tadi Pak, Hilang. dua sukun berdampingan, Nah, satunya di remove. itu namanya Yang huruf sakit. itu namanya kaidah buru-buru. Oh, kaidah buru-buru bener. Bentar. Ini nih ada nih. Yang bukan. Wawunya setelah i, jadi harus diganti ya. Nah, itu. Oh. Jangan ada yang terlewat pokoknya. Kaidah Buru-buru. Aku kirain langsung dibuang aja. Main Iya. buang-buang aja itu namanya nggak mau resiko itu. Nggak mau repot, buang aja. Oh, diganti ya. Ya meskipun itu endingnya Walaupun sama. akhirnya dibuang sih. Nggak apa- tapi proses harus proses gitu. Oke. Betul Pak. Nanti diaudit kalau nggak ikut proses. Gak lewat Iya. proses yang bener. Iya. Oh, wow, diganti ya. Ya, mau diganti ya Iya. dulu. Nah, Ah, jadinya apa? Yes, la tastahir. akhir. Nah, biar enak dulu bunyinya sebelum dibuang. Gitu Ya, Benar. Jangan dibuang pas Itu lagi nggak enak kaidah. gitu kan. Ada Kaidah berapa ini? Delapan. Betul, 8. 8. Nah, baru terus baru habis itu apa? 9. Nah, Baru 9 dibuang. dibuang. Jadinya Buang. La Takhir. La takhir. tastahir. Iya. Oh, kurang 1. Iya. Jadi prosedur harus jangan dilewat-lewat ya. Kirain langsung dibuang. Gampang. Nggak boleh potong kompas, nggak boleh. Oke, Aduh. ya sudah. Kemarin saya mana? Di ayat 102. Kan belum selesai kan? Belum. Iya. Sampai wakof mana kemarin? Sampai yang B, yang nomor kedua. Yang marut. 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 Nah, Marut atau marut. Wama. Jadi Oke. marut. Mau sampai habis atau separuh? Paro. Paruh lagi aja Pak. Ayo sampai mana? C. Sampai mana? Sampai mana? Sampai takfur. Oke. Oh, sampai takfur doang. Takfur. Terserah mau sampai mana, terserah. Sudah jam 8. Oh. Ya. Oke, sekarang
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Oke, sekarang ini jumlahnya apa? Wama yu'allimani. Eh, Wama Iya. Filia. Oke, jumlah fi'liyah. Sekarang ma-nya saya mau tanya. Ma di depan itu, ma-nya ma apa? Apa yang ya? Tidak. Ma Ya. tidak. Tidak atau apa yang? Wama yu'allimani. Ada Tidak. Ya. min. Hah? Jadi ma-nya itu ma tidak. Ma tidak ya. Apa indikatornya apa? Indikatornya fi'il mudhari'nya masih intact, masih Bukan itu. bukan. Karena ma itu memang nggak punya pengaruh dalam sisi fisik, nggak punya pengaruh. Apa? Oh. Karena ada itu loh, min Min ahadin. ahadi. Oh, Min, ma itunya min. min ahadin itu kan minnya min zaidah. Oh, Oh, oh iya iya iya. Syaratnya min zaidah itu satu didahului nafi. Berarti ma-nya itu ma nafi. nafi, iya. Nah, terus sesudahnya Minnya minnya zaidah. nakiro. Kan ahadin kan nakiro. Mm-mm. Terus yu'allimani itu artinya mengajarkan. Mereka berdua mengajarkan. Mereka berdua mengajarkan. Mereka berdua itu siapa? Nakiro. Nah, itu marut harut Oke, marut. Abu dan Marut. Oke, yang menunjukkan berdua apanya? Ada alif Alifnya. ani. Yu'allimani. Alifnya itu berdua. Oke, ahadin itu seseorang atau seorang pun. Seorang. Sosok. Seseorang. Maksudnya seorang pun. Ya. Sehingga Oke. yakula. Yakula itu fi'il mudhari. Oke. Yakula. Yakula itu artinya berkata. Siapa yang berkata? Itu. Mereka. Siapa mereka? Kami. Harut marut. Dua kan? Tahu dari mana kamu Mm-mm. tuh yang mengatakan dua orang? Ada alifnya juga Ada belakangnya. alifnya. Itu asalnya Yakula itu asalnya bunyinya apa? Lengkapnya apa? Yakulani. Oke, Yakula nih. Ninya kemana? Ninya buang. Ya, dibuangnya kenapa maksudnya? Dibuang karena ada min. Bukan ya? Ada hatta. Oh, hatta. Kenapa Lebih hatta jadi Hatta kenapa buangnya? dibuang, Pak Ya. Ustadz? Kan hatta kan menasobkan. Oh. Kan dibuang itu bisa nasab, bisa jazm. Ah, Membuang nun itu bisa jazm, bisa nasab. Kalau masih utuh baru rofa, sendirian rofa itu. nun. Kalau bentuknya masih utuh, nunnya masih ada, itu berarti rofa. Dan Oke. seperti ini, yu'allimani masih ada kan ninya kan? Ada ninya. Berarti dia rofa. Ah, Tapi kalau dibuang berarti kemungkinannya dua, bisa nasab, bisa jazm. Tinggal kita lihat sebelumnya apa. Karena yakula sebelumnya hatta itu bukan menjazmkan, tapi Menasabkan. Oke, berarti yakula itu nasab. Oke, mereka berdua berkata, ya kan? Nah, sekarang ini ada fala takfur. Saya mau tanya sekarang, la-nya ini nahi atau nafi? Nahi. Alasannya. Ada sih Pak. Pala. Yang ini loh, fala takfur. Ala takfur. La-nya itu nahi atau Alasannya nafi? karena apa ya? Lupa lagi. Belakangnya udah nggak ada na lagi. Bukan. Karena Bukan. fi'il mudhari'nya jazm. Oh. Kan takfur. Iya, takfur. Kalau nafi, takfuru, tetap rofa. Mm-mm. Nah, kalau masih tetap rofa, takfuru, berarti la-nya la nafi. Nafi. Tapi kalau sudah jazm, la takfur, berarti la-nya la nahi. Artinya jangan. Gitu. Oke. Oke. Nah, sekarang La nahi. la nahi, bukan la nafi ya. La Bukan nahi. nafi. Oke, sekarang coba kita artikan dari, oh ya, sebentar, ahadin, katanya tadi minnya min zaidah kan? Ya. Kalau kita urai-urai ya, ahadin itu rofa, nasab atau jar. Ahadin Ahadin itu
Itu jar. jar. Jar Jar, harusnya tapi posisinya posisinya min Eh, Posisinya nasab kayak tadi ya. nasab kenapa? posisinya nasab Nasabnya kenapa? ahad, hai, had, Fil sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari yu'allimani. Kan yu'allimani itu artinya mengajarkan. fajarkan. Mengajarkan itu kan butuh objek. Maf'ul bih. Mm-mm. Ya berarti ahadin itu maf'ul bihnya. Maf'ul bih. Nah, jadi minnya kan min zaidah kan? Ya, Zaidah itu fungsinya apa? taukid. Taukid. Jadi kan tadinya kan ahadin artinya seseorang. ya. Karena ada min ahadin seorang pun. Nah, gitu. Ada tekanannya gitu. Ya. Oke, coba sekarang dari sini. Wa ma yu'allimani min ahadin. Dan Dan tidaklah mereka berdua mengajarkan mengajarkan Orang pun. sungguh seorang Kepada pun seorang orang pun. pun pada seorang Gitu. pun Hatta yaqula. hingga Mhm. ya, mereka berkata Mereka berdua berkata innama sesungguhnya sesungguhnya oh bukan tidak gini innama itu ada dua ya. Innama itu ada dua macam. Ada innama Inna. yang satu kesatuan, ada innama itu adalah gabungan dari inna dan ma. oh Ada dua itu. Jadi Jadi, saya ulang, innama itu ada dua innama. macam. Ada innama itu memang sudah satu kesatuan tak terpisahkan. Itu nanti kalau yang tak terpisahkan itu artinya hanyalah seperti ya, Oh, just gitu ya. Kemudian kalau innama inna. yang penggalan ada dua, gabungan dua inna dan ma ya berarti inna artinya sesungguhnya seperti Sesungguhnya biasa. Nah, ini innama di sini adalah innama yang satu kesatuan. jadi oh, hanyalah Hanyalah. Oke. oh Jadi hanyalah nahnu itu tetap menjadi mubtada, fitnatun khobarnya. Nah, ini jumlah ismiyah. Jadi innama itu kalau yang artinya hanyalah itu mirip seperti istinaf biasa, tidak punya pengaruh apapun. Seperti Hah. tak ubahnya seperti harf istinaf. kalau inna sama ma berubah Nah, ya. kalau inna sama ma, kalau dia adalah gabungan, ya sesungguhnya sesuatu. Apa yang? Sesungguhnya apa yang gitu. Maksudnya kalau yang berubah itu nahnunya jadi berubah apa gimana? Yang setelah ma kalau pisah-pisah misalnya. Oh, kalau dipisah berarti ma-nya isim mausul, mabni sukun, mahal, nasob, isimnya inna. Oh. Tapi itu jarang, ya. Innama yang di penggalan itu jarang. Tapi yang sering itu innama artinya hanyalah. Oke. Jadi sampai mereka berdua hingga mereka berdua mengatakan innama nahnu fitnatun. Kami hanyalah cobaan. Fala takfur. maka apa tadi? Janganlah kalian ingkar. Kamu, bukan kalian, kamu. Kamu Ya, mengingkari. ingkar, kafir. Maksudnya begini, dulu kan Harut, jadi Harut dan Marut itu kan kalau nggak salah adanya sebelum masa Nabi Sulaiman. Oh, sebelum Nabi Sulaiman, bukan sesudah ya? Kan di sini wama yu'allimani min ahadin. Jadi sebenarnya yang mengajarkan ilmu sihir itu bukan Nabi Sulaiman. tapi yang mengajarkan ilmu sihir itu adalah setan-setan itu loh, gitu loh. Jadi, nah setan-setan itu mengajarkan ilmu sihir sebagaimana yang juga pernah diajarkan oleh Harut dan Marut. Berarti Harut dan Marut ini kalau kita lihat dari redaksinya sini, itu keberadaan mereka itu adalah sebelum Nabi Sulaiman. Jadi kemarin redaksinya begini, dan Sulaiman itu tidaklah kafir. Dan Sulaiman itu tidak mengajarkan ilmu sihir. Yang mengajarkan ilmu sihir itu adalah setan-setan itu, dan setan-setan itu pula yang yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan umat manusia ilmu sihir, dan setan-setan itu juga mengajarkan sesuatu yang diturunkan kepada dua orang yang ada di Babylon, yaitu Harut dan Marut. Jadi setan-setan itulah yang mengajarkan
ilmu-ilmu yang pernah diajarkan oleh Harut dan Marut, bukan Nabi Sulaiman. Nah, kalau dari rentetan itu Harut dan Marut itu mestinya sebelum Nabi Sulaiman. Karena di sini Harut dan Marut dijadikan referensi. Harut dan Marut dijadikan referensi pada masa Sulaiman. Sulaiman. Sulaiman kafir tapi setan-setan kafir. Itu surat apa sih Pak Ustadz? Ya, kenapa? Ya, tidaklah Sulaiman kafir tapi setan-setan itu telah kafir dan mengajarkan manusia sihir. Jadi kan ceritanya kemarin kan Malah kafir dengan pelajaran. ayat ini adalah meluruskan opini yang berkembang di kalangan orang Yahudi. Di Bahwa kalangan orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu mati dalam keadaan kafir. kafir. Nabi Sulaiman itu adalah orang yang mengajarkan ilmu sihir. Nabi Sulaiman itu mendirikan kerajaannya dengan ilmu sihir, kan kayak gitu-gitu. Makanya Al-Quran membantah. Nabi Sulaiman itu bukanlah orang kafir, matinya bukan kafir. Dan Sulaiman pun tidak mengajarkan ilmu sihir. Yang mengajarkan Harut Marut. Ya, jadi yang mengajarkan ilmu sihir itu bukan Sulaiman. Sebagaimana ilmu sihir yang diajarkan oleh Harut dan Marut pun itu yang mengajarkan kepada orang-orang itu bukan Sulaiman, tapi setan-setan itu. Nah, jadi zaman sebelumnya itu Harut dan Marut memang diperintahkan Allah untuk mengajarkan ilmu sihir. Karena biar bisa membedakan mana mukjizat, mana memang sihir betulan. Karena waktu itu pintu kenabian masih terbuka kan, pintu kenabian, pintu kerasulan masih berlangsung, sehingga banyak nanti nabi-nabi berikutnya terus membawa mukjizat. Nah, orang dahulu kan kalau yang tidak disenangi, meskipun dia rasul betulan, mukjizat pun dibilang sihir. Tapi begitu orang yang dia sukai, meskipun itu sihir dibilang mukjizat, dinabi-nabikan begitu kan, nah, dielu-elukan padahal itu adalah orang sesat. Ya karena yang dia sukai, jadi faktor like and dislike di situ akan berlaku gitu. Oleh karena itulah maka diajarkanlah ilmu sihir agar orang bisa membedakan mana yang sihir, mana yang mukjizat. Nah, tapi karena memang itu adalah perintah dari Allah, maka Harut dan Marut tetap melaksanakan itu. Tetapi di dalam melaksanakan pengajaran ilmu sihir kepada masyarakat, itu mereka berdua, si Harut dan Marut ini, tidak pernah mengajarkan ilmu sihir kepada seorang pun, sehingga mereka berdua itu selalu mengatakan kepada yang belajar, innama nahnu fitnatun. Keberadaan kami ini adalah ujian buat kamu. Ujian itu berarti ujian keimanan. Oleh karena itulah maka fala takfur, jangan kamu menjadi kafir gara-gara belajar ini, gitu loh. Jadi selalu berpesan. Harut dan Marut itu selalu berpesan kepada orang yang belajar untuk tidak menjadi kafir. Murni hanya sebagai pembeda untuk bisa membedakan antara mana yang mukjizat, mana yang betul-betul ilmu sihir. Hanya itu sebenarnya. Oke, cukup. Shadaqallahul adzim. Allahu a'lamu bissawab. Silakan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjat ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya, pamit ya.